Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Salah satu hal yang sering dipertanyakan tentang orang Tionghoa di Indonesia adalah soal komitmen kebangsaannya. Ada isu yang terus dikembangkan bahwa kaum Tionghoa sebenarnya menjadikan Indonesia sebagai tempat singgah sementara. Kaum Tionghoa dituduh tidak sungguh-sungguh mencintai Indonesia. Kaum Tionghoa dituduh menumpuk kekayaan di Indonesia dan begitu sudah kaya raya, mereka akan pindah atau kembali ke Tiongkok. Benarkah itu? Saya beruntung memperoleh percakapan di Quora, sebuah website berisikan percakapan dan pertukaran pengetahuan antar netizen. Pertanyaan yang kali ini diajukan di Quora adalah, mengingat orang-orang Tionghoa di Indonesia semakin makmur, sedangkan Tiongkok semakin menempati posisi superpower, apakah orang-orang Tionghoa akan memilih untuk bermigrasi ke Tiongkok suatu saat nanti? Pertanyaan itu mendapat banyak respons. Tapi saya pilih saja 3 jawaban netizen yang hampir pasti adalah datang dari orang-orang Tionghoa. Salah seorang penulis menyatakan dia dan keluarganya lahir di Indonesia. Kakek neneknya, paman dan bibinya, orang tuanya, semua lahir di Indonesia. Ketika ia masih kecil di era Orde Baru, Soeharto melarang penggunaan bahasa Mandarin di ruang publik, di sekolah, di tempat kerja. Nama dia pun harus diganti. Akibatnya secara perlahan dia dan generasinya kehilangan hubungan dengan akar budaya mereka. Dia mengakui bahwa dalam hal nasionalisme tidak semua orang Tionghoa sama. Ada kelompok yang hanya ingin bergaul dengan sesama orang Tionghoa, tapi ada juga yang dengan bahagia berteman dengan etnik lain di Indonesia. Dia merasa keengganan sebagian kalangan Tionghoa untuk bercampur adalah karena mereka pernah merasa didiskriminasi. Mereka menganggap tak ada gunanya untuk mencoba melebur karena toh masyarakat non-Tionghoa tetap tak akan menerima mereka. Akhirnya yang terjadi semacam lingkaran setan. Karena masyarakat non-Tionghoa tidak menerima kehadiran kelompok Tionghoa akan dikucilkan dan hanya bergaul dengan sesama etnik Tionghoa. Karena hanya bergaul dengan sesama, kelompok Tionghoa akan dianggap eksklusif, dan seterusnya. Si penulis ini bercerita bahwa dia pernah berkunjung ke Tiongkok untuk berlibur. Terus terang katanya, dia sangat emosional ketika melihat kebudayaan dari mana ia berasal. Dia bilang dia bangga memiliki darah Tionghoa dalam dirinya. Namun itu tak berarti dia merasa Tiongkok adalah rumah dia. Dia juga menganggap bahwa orang Tionghoa di Tiongkok cenderung lebih kasar. Di bagian akhir tulisannya dia menyatakan bahwa sebagai etnik Tionghoa yang lahir di Indonesia, dia tidak merasakan ikatan kebudayaan yang terlalu kuat dengan negara moyangnya. Dari apa yang dia ketahui, teman-temannya orang Tionghoa di Indonesia umumnya tak berminat untuk kembali ke Tiongkok. Bahkan kalaupun mereka ingin meninggalkan Indonesia, umumnya tak menjadikan Tiongkok sebagai negara pilihan mereka. Dia juga mengakui tidak bisa berbahasa Mandarin. Dia fasih berbahasa Indonesia dan juga berbahasa Sunda. Jadi katanya lagi, kalau Tiongkok suatu kali menjadi negara superpower, apakah orang-orang Tionghoa akan pindah ke sana? Dengan yakin dia bilang, dia tidak berencana untuk melakukan itu. Saya percaya katanya, saya 100% orang Indonesia, lahir di Indonesia, namun keturunan Tionghoa. Saya memiliki 2 identitas dan saya bangga atas keduanya, ujarnya. Dari tampilan luar, dia mungkin terlihat sebagai orang Tionghoa, tapi jauh di bawah sana, dia pada dasarnya adalah orang Indonesia. Penulis kedua bertutur dengan nada optimis. Dia bilang, dia bersekolah di sekolah negeri dan berbaur dengan banyak anak lain yang datang dari beragam latar belakang etnik berbeda. Ketika anak-anak lain memanggilnya Cina, dia tidak menganggapnya sebagai ejekan. Toh sesama anak lain juga bisa saling memanggil Jawa atau Sunda. Dia merasa dia diterima oleh teman-temannya. Dan orang tuanya juga bergaul akrab dengan pribumi. Menurutnya, dia juga tak berminat pindah ke Tiongkok kalaupun Tiongkok jauh melampaui Indonesia dalam hal teknologi dan ekonomi. Dia bilang, kami lahir di Indonesia, kami makan makanan Indonesia, kami minum air Indonesia, kami menghirup udara Indonesia, dan kami akan tetap menganggap Indonesia sebagai rumah kami apapun yang terjadi. Namun tak semua menulis dengan nada bahagia.
Ada juga satu tulisan yang bernada lebih sendu. Dia mengatakan bahwa moyangnya datang ke Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Mereka turut berjuang di masa perang kemerdekaan. Mereka hanya mengharapkan lahirnya sebuah Indonesia yang lebih baik. Mereka bangga menjadi bangsa Indonesia. Menurutnya manusia tidak bisa memilih akan lahir sebagai etnik apa. Itu adalah kehendak Tuhan, katanya. Dia lahir dan dibesarkan di era Soeharto, namun dia selalu ingat apa yang terjadi pada 1998. Peristiwa Mei 1998 sampai sekarang masih menghantui dirinya. Katanya, "Saya masih tidak paham apa salah kami dan bagaimana mungkin ada orang-orang yang bisa melakukan hal-hal yang di luar batas kemanusiaan kepada kami." Pada awalnya dia berharap era reformasi sungguh-sungguh menjanjikan. Dia berusaha keras mengubur dalam-dalam segenap kenangan pahit dari masa lalu. Dia berharap anak-anaknya tidak harus mengulang pengalaman yang sama. Dia betul-betul menaruh harapan pada Indonesia di masa depan. Pada mulanya semua nampak berjalan baik. Pemerintah bekerja cukup baik sampai kemudian berlangsung pemilihan gubernur Jakarta tahun 2016. Dia sebetulnya tidak peduli dengan politik. Namun kemudian dia menyadari bahwa kebencian terhadap Tionghoa sebenarnya masih tertanam kuat. Tiba-tiba saja dia merasa Tionghoa dijadikan kambing hitam atas segala masalah yang ada. Dia menyadari rasisme masih hidup. Dia menyatakan dia sangat mencintai Indonesia, tak pernah melintas sedikit pun di kepalanya keinginan untuk bermigrasi ke negara lain termasuk ke Tiongkok. Secara finansial dia bisa membiayai kepindahannya, tapi dia tak bersedia bermigrasi. Dia mengakui bahwa memang harus diakui ada orang-orang Tionghoa jahat, namun seharusnya itu tidak digeneralisasi ke seluruh orang Tionghoa di Indonesia. Kami juga muak dengan Tionghoa yang jahat itu, ujarnya. Percakapan di situs Quora itu memperkuat keyakinan saya selama ini tentang orang Tionghoa di Indonesia. Pergaulan saya dengan banyak orang Tionghoa di Indonesia sejalan dengan percakapan itu. Selalu ada Tionghoa jahat, sebagaimana juga ada Jawa jahat, ada Sunda jahat, Bugis jahat, dan seterusnya. Tapi mayoritas orang Tionghoa adalah orang-orang yang mencintai Indonesia, menganggap Indonesia sebagai tanah airnya, dan melihat masyarakat non-Tionghoa sebagai saudara mereka. Hanya kesempitan berpikirlah yang menyebabkan ada dari sebagian kita yang menganggap orang Tionghoa bukan bangsa Indonesia. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.